Pernah nggak sih kalian bikin konten yang rasanya udah sempurna? Risetnya dalam, produksinya keren, isinya daging semua, tapi pas di-upload, sepi. Nggak ada yang nonton. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa konten-konten hebat justru sering banget gagal bahkan sebelum ada yang lihat. Yuk kita mulai. Kita semua pasti sering banget dengerkan mantra sakti konten is king atau konten adalah raja. Oke, untuk sekarang lupain dulu deh itu. Di medan perang media sosial yang brutal ini, raja yang sebenarnya itu bukan konten, tapi distribusi. Konten paling jenius sekalipun nggak ada artinya kalau nggak ada yang nonton. Dan kunci supaya dilihat itu cuma satu, pintu gerbangnya. 3 detik. Yap, cuma 3 detik. Itulah satu-satunya waktu yang kita punya. Dalam 3 detik pertama, penonton udah nentuin nasib konten kita. Lanjut nonton atau swipe, lanjut scroll. Bukan 30 detik, apalagi 3 menit. 3 detik. Semua kerja keras kita dipertaruhkan di waktu yang sesingkat itu. Dan kalau nggak percaya, ini data brutalnya. Coba bayangin, dalam 30 detik pertama aja, sebuah video bisa kehilangan hampir 74% penontonnya. Dan sebagian besar dari mereka itu hilang di 3 detik pertama loh. Ini tuh kayak jurang maut retensi, dan hampir semua kreator jatuh ke dalamnya sebelum pesannya sempat tersampaikan. Terus, kenapa bisa begini? Apa penonton benci sama konten kita? Bukan itu masalahnya. Ini semua karena cara kerja algoritma. Anggap aja algoritma itu satpam galak di depan gerbang. Dan obsesi utamanya itu bukan soal seberapa berkualitas konten kita, tapi sesuatu yang jauh lebih simpel. Berapa lama orang nonton? Kalau kita bedah formula pertumbuhan viral, emang ada banyak faktor ya. Ada tren, waktu tonton, interaksi, dan lain-lain. Tapi coba lihat deh, komponen yang ada di paling depan itu. Hook. Hook inilah gerbang utamanya. Kalau hook di detik-detik awal aja udah gagal, semua komponen lainnya jadi nggak penting. Algoritma bahkan nggak akan ngasih kesempatan buat konten kita dilihatin ke lebih banyak orang. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ada pertentangan besar antara apa yang kita sebagai kreator anggap penting dengan apa yang dianggap penting sama mesin algoritma. Kita mungkin pusing mikirin riset, substansi, dan nilai. Sementara algoritma, dia cuma peduli sama sinyal-sinyal sederhana. Jempolnya berhenti nge-scroll nggak? Dia nonton berapa lama, ada interaksi cepat nggak? Ini bener-bener dua dunia yang beda banget. Hal ini akhirnya membawa kita ke sebuah paradoks yang, jujur aja, lumayan nyakitin. Konten-konten berkualitas tinggi justru sering jadi korban. Kalian bisa aja bikin sebuah mahakarya, tapi kalau kemasannya jelek, mahakarya itu nggak akan pernah ada yang ngicipin. Coba lihat data nyata ini, sebuah konten edukasi yang isinya super bagus, ternyata retensinya cuma sekitar 20%. Artinya apa? Hampir 80% audiens nggak pernah sampai ke dagingnya, ke bagian paling berharga dari konten itu. Mereka udah keburu pergi jauh sebelum nilai intinya tersampaikan. Biar gampang, bayangin gini aja deh. Hook itu adalah pintu masuk dan pelang nama restoran kalian. Nggak peduli seberapa jago chef di dalam, seberapa enak makanan yang disajikan, kalau dari luar restoran yang kelihatan jelek dan nggak meyakinkan, ya nggak akan ada yang mau masuk. Konten kalian itu hidangan bintang 5-nya. Hook itu adalah pintu masuknya. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gimana caranya kita membangun pintu masuk yang bikin orang nggak tahan buat nggak masuk? Ini bukan sihir, tapi ini adalah arsitektur. Ada formula-formula psikologis yang udah terbukti berhasil dan sekarang kita akan bedah satu persatu. Pertama, kita samain persepsi dulu ya. Hook itu bukan clickbait murahan. Hook adalah cara cerdas dan sistematis untuk mengeksploitasi cara kerja otak manusia. Tujuannya simpel, hentikan jempol orang yang lagi nge-scroll, picu rasa penasaran mereka, dan yakinkan otak mereka kalau, wah, ini penting buat gue. Semuanya dalam hitungan detik. Dan ini dia 5 formula utamanya. Masing-masing itu ngetuk pemicu psikologis yang beda-beda. Ada peringatan kesalahan yang mainin rasa takut kita akan rugi. Ada celah penasaran yang sengaja bikin gatel di otak yang pengen digaruk. Ada otoritas ahli buat bangun kepercayaan instan. Ada fokus pada masalah yang langsung nyambung secara emosional. Dan favorit saya, pernyataan kontrarian yang nantang keyakinan orang dan bikin mereka berhenti buat mikir. Terus gimana cara pakainya? Coba deh pakai kerangka 3P ini di 3 detik pertama. Promise, kasih janji apa yang bakal mereka dapetin. Proof, kasih bukti singkat kenapa mereka harus percaya sama kalian. Dan payoff, tunjukin hasilnya di depan. Contohnya, ini cara saya dapat 1000 subscriber dalam 30 hari. Payoff, cuma pakai satu trik simple, promise, dan ini udah berhasil di 3 channel berbeda. Proof, cepat, padat, dan jelas.
Sekarang saya tahu nih, pasti ada sebagian dari kalian yang bikin kontennya tuh dalam banget, konten intelektual. Terus mikir, duh, apa ini nggak kayak manipulasi atau ngejual idealisme? Jawabannya sama sekali nggak. Anggap aja ini sebuah strategi yang pragmatis. Coba deh pikirin ini sebagai strategi kuda Troya. Kalian pakai hook yang menarik secara emosional atau psikologis buat membajak perhatian mereka. Tapi begitu mereka masuk ke dalam konten kita, disitulah kita sajikan substansi dan nilai yang sebenarnya. Jadi hook itu kendaraannya, bukan tujuannya. Jadi yuk, kita perbarui mantra lama itu. Bukan lagi konten adalah raja. Yang lebih tepat sekarang adalah distribusi adalah raja dan konten adalah ratunya. Kita butuh dua-duanya buat membangun kerajaan. Karena konten terbaik di dunia sekalipun bakal percuma kalau distribusinya nol besar. Jadi, kesimpulan paling pentingnya adalah ini. Membuat hook yang kuat itu bukan berarti mengkhianati nilai dari konten kalian, justru sebaliknya. Hook adalah sebuah investasi yang kalian lakukan supaya substansi dan kerja keras kalian itu punya kesempatan untuk didengar, dipahami, dan yang terpenting bisa memberikan dampak. Pada akhirnya, suka atau nggak suka, algoritma adalah penjaga gerbang yang harus kita hadapi. Konten hebat yang kalian buat itu ibarat sebuah mahakarya. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah tahu semua ini, pintu masuk seperti apa yang akan kalian bangun untuk mahakarya kalian itu?